Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2025, kembali kita bersama-sama di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Saudara-saudara, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah namamu. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami berkesempatan untuk meneduhkan hati kami, untuk mendengarkan suara-Mu di dalam firman Tuhan yang hendak kami baca dan juga kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pagi hari ini didasarkan pada firman Tuhan sebagaimana terdapat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Berperang bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun baru 2025 ini, kita disuguhkan dengan begitu banyak informasi yang nampaknya menantang untuk kita hadapi di tahun ini. Oleh karena ekonomi global, oleh karena peperangan yang terjadi di banyak tempat, dan juga kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di mana-mana. Sekali lagi, tahun 2025 nampaknya memiliki banyak tantangan, banyak persoalan yang menunggu respon kita. Di dalam situasi seperti itu, mungkin ada di antara kita pun merasakan gentar. Kita merasa peperangan yang kita hadapi itu begitu besar. Yang menarik dalam perenungan kita pagi hari ini adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di hadapan umatnya Israel, di hadapan seorang pemimpinnya yang bernama Gideon. Dalam peristiwa yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim ini, bangsa Israel ada dalam suatu masa ketika mereka ditindas oleh suku Midian dan sekutunya. Di tengah situasi itulah Tuhan memanggil Gideon. Peristiwa bagaimana Tuhan meyakinkan Gideon adalah sebuah kisah yang menarik sekali. Gideon berkali-kali bertanya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan tanda-tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dan memilihnya untuk memimpin Israel. Demikianlah melalui serangkaian tanda Tuhan meyakinkan Gideon. Hal ini menjadi satu peringatan buat kita. Betapa kita memerlukan tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di tengah tantangan, di tengah persoalan, kita dipanggil untuk mendengarkan Tuhan. Yang kedua, dalam peristiwa itu Gideon membawa serta orang-orang Israel, 32.000 jumlahnya. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, jumlah itu terlalu banyak buat Tuhan. Sebab Tuhan akan menyerahkan orang-orang Midian dan Amalek ini kepada Israel. Maka Tuhan berkata kepada Gideon, biarlah mereka yang gentar
angkat kaki dari pegunungan Gilead, tempat di mana mereka berkumpul itu. Lalu pulanglah 22.000 dari mereka, hingga tinggal 10.000 orang saja. Tetapi kemudian Allah masih berkata bahwa 10.000 itu pun masih terlalu besar. Jika kita melihat apa yang mereka hadapi, persoalan yang mereka hadapi, orang Midian dan orang Amalek itu, dan semua orang-orang dari timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Perbandingan jumlah yang begitu besar di hadapan lawan yang begitu besar itu, Allah masih meminta Gideon untuk mengurangi pasukannya. Hingga akhirnya dengan sebuah tanda yang Tuhan tunjukkan, mereka memilih 300 orang di antara pasukan itu untuk berperang. Saudara-saudara sekalian, 300 orang berhadapan dengan begitu banyak orang, ribuan orang seperti belalang. Keadaan ini ingin mengatakan bahwa peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Tuhanlah yang berjalan di hadapan Israel. Tuhanlah yang memberikan kemenangan atas mereka, hingga mereka tidak dapat berkata di hadapan Tuhan bahwa tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan tantangan, di hadapan persoalan, kita seringkali melupakan kekuatan terbesar kita, yaitu kehadiran Tuhan Allah sendiri. Di dalam peperangan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang meyakinkan kita bahwa kemenangan itu ada di dalam ketaatan kita. Ketika Gideon berani mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan dengan 300 orang pasukan yang terbaik itu, maka ketaatan itulah yang membawa Gideon kepada kemenangan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan membuka jalan untuk menyelesaikan persoalan. Saudara dikasih Tuhan, selamat memasuki tahun 2025 ini dengan keberanian di dalam Tuhan. Saudara, mari kita hadapi dengan iman. Apa yang akan kita hadapi mungkin nampak besar, tapi jangan pernah lupa, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang ajaib. Kuasanya jauh lebih besar dari persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.